Muslim di sini baik hati. Baik Walaupun itu orang Kristen atau orang Muslim, harus ada yang tidak baik. Tapi mayoritasnya baik. Alhamdulillah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat satu bakalan video reaction guys, dan ini merupakan salah satu perkara ataupun sesuatu hal yang akan kita bincang, kita akan diskusi, kita akan review, dan yang paling penting guys ialah memberikan komentar yang jujur aja guys. Oke guys, dengan judulnya yaitu pendapat orang Kristen asli Madagaskar tentang Indonesia, perjalanan yang ajaib guys. Wah, satu judul yang menarik ya guys, dan ini adalah merupakan dari channel YouTube Shima Forward. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share, dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Sila subscribe guys. Jadi guys, tanpa berbasa-basi guys, seperti apakah ceritanya? Yuk kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari wabarakatuh. negara yang punya pesona sangat khas, kaya Ah, dengan alam dan hewan-hewan. oh ya ya ya. Madagaskar bukan hanya film animation, tapi juga negara yang sangat indah. Wow. Sekarang akan tahu lebih tentangnya sama Mbak Eliswa. Ya. Halo teman-teman, Ya. nama saya Eliswa, saya berasal dari Madagaskar. Oh. Dan saat ini saya kuliah di Universitas Negeri Malang. Ayo mulai. Oh, Madagaskar mahasiswa. adalah negara pulau terletak di Samudra Hindia, berada di sekitar 400 km dari Afrika Jauh guys. ke arah timur. Dan Madagaskar itu negara berpisah dengan Afrika. Negara terpisah. Tersendiri, Madagaskar adalah negara yang termasuk dalam benua Afrika. Sebenarnya Madagaskar negara yang terindah, tapi Madagaskar tidak begitu sama animasi di film itu. Animasi, guys, itu kartun. menceritakan bahwa Madagaskar tempat yang diduduki hanya oleh binatang. Tapi sebenarnya Madagaskar memiliki penduduk sekitar 28 juta 28 juta. jiwa. Tempat wisata yang terkenal di Madagaskar, pertama ada Nuusbehilville, itu pantai yang sangat indah di Madagaskar. Pohon baobab, ya semua di dunia tahu pohon baobab Madagaskar itu, karena itu pohon yang sangat terkenal di dunia. Oh, sangat terkenal di dunia. Nuus Mangabe di Bemara, Rouva-Manzakamya, dan yang berada di ibu kota Madagaskar. Oke. Ya. Madagaskar itu ibu kotanya namanya Antananarivo. Ya, kalau di Madagaskar orangnya sudah memakai sepeda motor, sudah memakai mobil, sudah dan sudah memiliki rumah-rumah, gedung-gedung besar di setiap kota sudah ada, dan sudah modern juga, terutama di ibu kota Antananarivo itu ya sudah ada banyak hewan-hewan yang sangat terkenal di dunia. Di Madagaskar itu lemur. Itu ada dua macam, satunya sifak, dan keduanya maki. Dan selain itu ada juga sukatra yang ada di Madagaskar dan sangat terkenal di dunia. Budaya Madagaskar sebenarnya tidak hanya dari suatu negara, tapi dari negara yang berbeda, baik dari Asia, dari Afrika, dari Prancis pada masa penjajahan. Kalau budaya di Madagaskar itu, saya menceritakan 3 budaya. Dan pertamanya exhumation atau pematian dalam bahasa Malagasy. Exhumation ini di mana orang telah mati lama diambil kembali dari kuburan, dan
diganti pakaian dan keluarga yang ada di situ pesta dan berkumpul bersama dan makan bersama. Yang kedua untuk pernikahan, orang tua wanita itu tidak bisa membiarkan wanita untuk muncul ke keluarga laki-laki sebelum engagement. Ya, dan ketika saat makan, adat makanan di Madagaskar itu tidak diperbolehkan yang lebih muda makan terdahulu sebelum orang yang sudah tua, tapi harus menunggu orang tua ambil sendok pertama baru yang lebih muda ambil sendok. Ibu di Madagaskar itu adalah bahasa Malagasy dan bahasa yang kedua bahasa Prancis. Kalau bahasa makanan Prancis khas Madagaskar itu dan terkenal di sana adalah kompos, itu dalam bahasa Prancis. Dan selain itu ada la soupe, it's soup dalam bahasa Inggris. Malagasy biasanya makan nasi seperti yang di Indonesia. Sama. Tapi kalau untuk nasi goreng makan pagi itu sebenarnya mayoritas orang Malagasy itu makan roti sama kopi atau teh. Dan kalau siang itu makan nasi sama lauk atau dan malam seperti siang. Sudah. Untuk pakaian mayoritasnya memakai baju yang mirip dengan orang Eropa. Atau ada cara untuk menunjukkan adat Malagasy seperti hari kemerdekaan dan festival dan sebagainya. Orang laki-laki biasanya memakai malabari, itu namanya dalam bahasa Malagasy tapi tidak tahu dalam bahasa Indonesia. Dan untuk wanita itu memakai pakaian namanya lambawani. Perbedaan antara Indonesia dan Madagaskar itu penduduk di sana mayoritasnya Kristen, tapi di Indonesia mayoritasnya Muslim. Ada orang Muslim di Madagaskar tapi sedikit 8% dari penduduk Madagaskar. Ya, sebelum datang. Maksudnya penduduk Muslim di sana, guys, hanya 8% sahaja, ya, berbanding di Indonesia. Di Indonesia itu waktu saya S1, saya baru lihat wanita memakai hijab itu. Tapi dia tidak memakai hijab ketika dia mau keluar atau ke pasar, ke kampus, tapi hanya pada masa bulan Ramadan. Beda ya? Merasa aneh karena dan saya bertanya diri sendiri, kenapa dia memakai hijab ini? Dan saya juga tanya ke teman-teman saya yang sudah tahu informasi tentang Muslim itu, dan mereka menjelaskan ke saya, ini ya salah satu kepercayaan umat Muslim. Pertama kali saya merasa sedikit tidak nyaman. Ada orang Muslim di sekitar saya dan saya tanya diri sendiri, saya akan makan ini atau gimana, karena mereka akan lihat saya dan akan dan saya sedikit tidak nyaman. Mereka bilang, tidak apa-apa, makan saja karena kita kan berbeda. Ya, gereja-gereja di Malang dan Indonesia itu bentuknya sama dengan gereja di Madagaskar. Sama gereja. Ya, terutama cara ibadah di hari Minggu itu hampir sama dengan sama juga, guys. Cara ibadah di Madagaskar, dan lagu-lagunya juga sama. Ya, saya merasa saya di Madagaskar aja. Di sini baik hati. Walaupun itu orang Kristen atau orang Muslim, harus ada yang tidak baik, tapi mayoritasnya baik. Alhamdulillah.
Oh, culture shock. Culture shock. Pertama kali saya datang di Indonesia itu belum tahu apa karakter Indonesia itu dan kebiasaan orang Indonesia banyak pertanyaan. Seperti mau kemana, dari mana, sudah makan, sudah mandi. Begitu mengambil perhatian, guys. Itu yang culture shock, tapi sekarang sudah biasa karena harus beradaptasi. Oh, pertama kali saya datang di Indonesia, jarang saya melihat orang di Indonesia jalan kaki. Tapi di Madagaskar, orang-orang di Madagaskar itu suka jalan kaki walaupun jauh tujuannya. Orang-orang Indonesia melihat saya dan tahu saya dari Madagaskar. Ya, mereka kaget. Oh, wow. Mbak ini sudah mirip dengan wajah orang Indonesia. Ya, betul. Ada yang tanya, oh ini film Madagaskar saya sudah lihat ya, gimana ya? Tapi saya ya. Tapi dalam film ini tidak nyata. Tapi mungkin itu hanya untuk memperkenalkan negara saya, yaitu Madagaskar. Betul. Orang Malagasy memilih Indonesia. Kenapa? Karena Madagaskar sudah memiliki kedutaan besar Indonesia, bisa membantu untuk menjalankan proses untuk datang ke Indonesia. Bagus. Saya dapat beasiswa, Dharma Siswa. Saya datang di sini, saya rasa Indonesia indah sekali dan nanti jika sudah ada kesempatan lagi, saya akan kembali lagi ke Indonesia. Wah, bagus. Karena saya sangat suka Indonesia karena Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Betul. Dan Indonesia mempunyai berbagai suku dan ras. Dan juga Indonesia mempunyai banyak budaya. Kalau orang Indonesia itu mereka mudah untuk berkomunikasi. Dan juga mereka sangat ramah dan sangat terbuka. Itu menurut saya. Ya, nyaman. Karena cuaca di Malang juga cocok untuk saya. Oh, cocok. Oke. Saya senang sekali. Sangat senang sekali, guys. Oke. Terima kasih banyak, Iliswan. Ya, sama-sama, Shaima. Mau habis sudah, guys. Terima kasih teman-teman untuk nonton. Tidak video terasa, ini. guys. Semoga bermanfaat dan semoga menyenangkan tahu tentang negara baru, negara terindah Madagaskar. Terbaik. Terima kasih banyak teman-teman dan jangan lupa subscribe, like, share. Wow, bagus. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Shima ya, di mana telah membahaskan ataupun mewawancara orang asli dari Madagaskar guys ya, orang Kristen asli dari Madagaskar. Jadi apa yang kita dapat lihat bagaimana suasana sebentar tadi guys ya, di mana orang asli Madagaskar ini nama dia Elis, tidak silap sebentar tadi dia menceritakan tentang bagaimana keindahan di negara asalnya dari segi budayanya ya, dari segi penduduk. Sebenarnya penduduk yang berada di Madagaskar itu mempunyai 28 juta jiwa guys, dan juga mempunyai satu keindahan pantai ya, dan juga sangat-sangat terkenal guys ya dengan animasi kartun haiwan macam tuh guys. Jadi itu adalah harus kita melihat bagaimana suasana di Madagaskar ya guys, bahwa di Madagaskar tuh juga ya seperti mana yang Mbak Elis tadi itu mampu fasih dalam bahasa Indonesia guys. Wah, keren banget. Dan dia merupakan juga salah seorang mahasiswa yang diberikan beasiswa ya dari negaranya sendiri ya untuk melanjutkan pelajaran di Kota Malang guys. Oke, jadi pendapat dia mengenai tentang Indonesia guys ya, dia rasa nyaman, dia rasa enak sekali kehidupan yang berada di Indonesia, terutamanya yang membuatkan dia terasa kaget guys, terasa culture shock apabila dia melihat sewaktu pertama kali ya merasai suasana bazar bulan Ramadan. Dia terasa aneh guys, sebab kalau dia lihat di penduduk di Madagaskar yaitu Muslim, hanya 8% sahaja guys ya Muslim yang berada di sana. Tetapi apabila dia sampai ke Indonesia, kayaknya memang di Indonesia guys mayoritasnya adalah orang
Muslim guys. Itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat positif. Dia menceritakan bahwa dia pengen sekali kalau dia sudah kembali ke Madagaskar, dia akan datang lagi semula ke Indonesia guys. Jadi dia menceritakan juga cuaca yang berada di sana sangat-sangat cocok sekali ya apabila dia melalui kehidupan yang berada di sana. Begitu juga dengan makanan, begitu juga dengan dia tempat dia beribadah yaitu gereja, sebab dia mengatakan gereja yang berada di Madagaskar tuh sama seperti mana yang ada di Indonesia. Kayaknya dia seperti seolah-olah berada di Madagaskar guys. Jadi guys, itu adalah pendapat orang Kristen asli Madagaskar tentang Indonesia. Itulah guys ya, walaupun bagaimanapun kita melihat bahwa di Indonesia walaupun berlainan agama, ras, budaya dan sebagainya, tetapi boleh bersatu guys. Boleh bersatu guys. Itu yang mempunyai keunikan di Indonesia. Jadi guys, itu saja reaksi dan juga pendapat dari Uncle. Jadi semoga yang memberikan manfaat dan insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang guys. Lebih dan kurang guys, Uncle mohon maaf. Kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.